A. Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif, industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video, film, fotografi, 8. Permainan interaktif, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penerbitan dan percetakan, 12. Layanan komputer dan piranti lunak, 13. Televisi dan radio, 14. Riset dan pengembangan, 15. Kuliner. B. Kewirausahaan produk kerajinan. Ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar suplai dan permintaan pembeli demand. Titik temu antara permintaan dan penggandaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikan untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas antara limit edito limited produk. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk jadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan perdagangan. C. Produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias. Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Setiap bahan memiliki peluang diolah menjadi produk hiasan, termasuk bahan limbah. Bahan limbah melalui pengolahannya yang kreatif dapat memiliki nilai estetik yang khas dan unik. 1. Jenis-jenis produk hiasan. Produk kerajinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Sumber manusia Indonesia memiliki kreativitas dan keterampilan tangan yang tinggi. Kreativitas dan keterampilan tersebut didukung pula oleh keragaman hayati dari masing-masing daerah. Perkembangan industri di setiap daerah juga membuka peluang diperolehnya bahan baku untuk kerajinan. Kerajinan menampilkan keindahan yang dihasilkan oleh keterampilan tangan dari proses pembuatannya. Salah satu produk kerajinan yang dapat dikembangkan adalah produk hiasan. Produk hiasan dapat ditemui di berbagai tempat di sekitar kita. Dilihat dari penempatannya, produk hiasan dapat ditemui di dalam rumah atau interior dan di luar rumah atau eksterior. Hiasan di luar rumah dapat berfungsi untuk menghias pagar, taman, atau dinding bagian luar rumah. Produk hiasan di dalam rumah sangat beragam, berfungsi menghias dan membuat suasana tertentu di dalam ruangan. Hiasan yang digunakan di dalam rumah sering disebut sebagai elemen estetis interior. Selain perhiasan yang digunakan, biasanya juga ada kelengkapan lain yang ada di bagian tubuh atau busana lainnya yang sering disebut aksesori. Aksesori terkadang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai benda hias dan benda pakai. Beberapa contoh aksesori yang sering digunakan pada bagian tubuh dan busana antara lain bros baju, bandol, jepit rambut, pita rambut, dan masih banyak yang lainnya. Dari berbagai macam hiasan yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan jadi seperti bagian di bawah ini. 2. Produk hiasan dan nilai estetik. Nilai estetik berhubungan dengan nilai keindahan dari suatu produk kerajinan. Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Beberapa produk hiasan lainnya, di samping memiliki fungsi hias, juga memiliki fungsi pakai. Contohnya kerajinan kincir angin yang ditempatkan di halaman, selain memiliki fungsi hias juga berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin. Bahan baku limbah untuk kerajinan. Material atau bentuk limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan limbah. Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan limbah di rumah tangga dan kegiatan limbah di industri.
Kegiatan di industri menghasilkan bahan baku dari sebuah limbah untuk kerajinan yang khas tergantung pada industrinya. Limbah yang dihasilkan industri biasanya berjumlah banyak dengan ukuran dan bentuk yang serupa. Limbah rumah tangga yang dihasilkan lebih beragam baik dari jenis, bentuk, dan ukurannya. Limbah industri maupun limbah rumah tangga memiliki potensi untuk dibuat kerajinan hiasan. 2. Bahan utama dan bahan pendukung. Sebuah produk hiasan umumnya terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi sebagai konstruksi. Perhiasan kalung plastik limbah terdiri atas plastik limbah sebagai bahan utama dan benang atau kawat untuk menjalin plastik limbah tersebut sebagai material pendukungnya. Produk bingkai foto yang dihiasan pecahan kaca atau kulit kerang menggunakan bahan pendukung kayu untuk konstruksi bingkainya. 3. Bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Bahan baku dari sebuah limbah untuk kerajinan produk hiasan sesuai target produksi. Beberapa daerah pantai memiliki limbah kerang laut dengan jumlah banyak, sedangkan daerah penghasil minyak kelapa akan memiliki limbah berupa tempurung kelapa. Ada jenis limbah yang terdapat di hampir setiap tempat di Indonesia, contohnya kulit dan bonggol jagung, daun kering, tulang, dan kulit hewan. Dan Teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Tahapan teknik produksi dalam kerajinan hiasan berbahan limbah secara umum terbagi atas pengolahan, bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. 1. Tahap pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contohnya pada limbah kulit jagung. Proses pembahanan pada limbah kulit jagung dilakukan produk hiasan yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. Limbah kulit jagung yang digunakan adalah bagian dalam. Pada proses ini kulit jagung bagian luar dipisahkan dengan kulit jagung bagian dalam. Lembaran-lembaran kulit jagung bagian dalam dikeringkan selama 3 hari. Kulit jagung yang sudah kering biasanya kusut dan tidak rata permukaannya. Apabila diperlukan bahan baku lembaran yang rata, kulit jagung dapat disetrika atau dipres dengan menggunakan panas. Kulit jagung yang sudah dikeringkan siap dibentuk menjadi produk hiasan. Selanjutnya pewarnaan kulit jagung dapat dilakukan pada tahap pembahanan ini. Pada bahan kulit jagung, pewarnaan dilakukan dengan merebus kulit yang sudah dikeringkan dengan pewarnaan tekstil. Setelah pewarnaan, kulit jagung dikeringkan dan kemudian siap dibentuk. 2. Tahapan pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid, atau lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. 3. Tahapan perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk hiasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Langkah-langkah perencanaan desain produk dan biaya produk hiasan. 1. Pengembangan desain. Langkah-langkah perencanaan desain produk dan biaya produksi hiasan. Dalam pengembangan desain dari limbah untuk membuat produk hiasan diawali dengan riset dengan tujuan mencari data tentang potensi limbah yang akan digunakan untuk bahan baku. Penentu bahan baku limbah yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses eksplorasi ide produk. Ide desain produk hiasan dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan. 1. Studi pasar sasaran untuk ide pengembangan produk. 2.
eksplorasi material untuk ide pengembangan produk. 3. Proses merespon lingkungan untuk ide pengembangan produk. 2. Perencanaan proses produksi. Dan ketiga, tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, praktik, dan finishing. Bahan baku yang paling dipilih dan desain akhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan. 3. Penghitungan biaya produksi. Langkah-langkah perencanaan desain produk dan biaya produksi. Hiasan adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya yang disebut overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Bahan baku dari produk hiasan yang akan dibuat adalah limbah. Limbah dapat diperoleh dengan gratis dari rumah dan tetangga di sekitar kita atau dari pabrik yang membuang limbah tersebut. Artinya tidak ada biaya bahan baku. Biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha. Contohnya, untuk memproduksi produk perhiasan dari limbah botol plastik, dibutuhkan bahan baku limbah botol plastik sebanyak 1 karung dan benang 50 meter. Waktu pengerjaan 2 hari oleh 5 orang pekerja, dan biaya overhead berupa biaya angkut limbah dan sebuah pembersih untuk mencuci botol. Total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut disebut dengan biaya produksi. Proses produksi tersebut misalnya menghasilkan 90 buah produk bahan, maka HPP per produk adalah biaya produksi dibagi dengan 90. Misalnya 1 kali proses produksi menghasilkan 90 buah produk hiasan dengan total biaya produk 450.000, maka harga pokok produksi HPP per unit adalah 450 dibagi 90, hasilnya 500. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya, fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Selain itu, tujuan promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap suatu produk atau merek sehingga menciptakan loyalitas merek. Beberapa cara untuk melakukan promosi adalah 1. Melalui email, 2. Melalui SMS, 3. Melalui pembicaraan, 4. Melalui iklan, 5. Melalui media sosial, dan sebagainya. Tujuan promosi diantaranya adalah 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan atau laba, 3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, 4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. H. Perencanaan wirausaha. Perencanaan wirausaha adalah dari kata perencanaan dan wirausaha. Perencanaan dalam pengertian ekonomi artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan wirausaha atau bisnis adalah sebuah kegiatan yang digunakan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan hubungan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba bisnis atau laba usaha. Dari kedua pengertian di atas sekarang dapat didefinisikan arti perencanaan usaha, yaitu sebagai proses penentuan visi misi dan tujuan strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Komponen perencanaan wirausaha: 1. Deskripsi usaha, 2. Strategi pemasaran, 3. Riset pasar, 4. Implementasi pada proses produksi, 5. Pemantauan produk, 6. Memaksimalkan manajemen, 7. Perkiraan biaya, 8. Evaluasi. Manfaat perencanaan wirausaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan, baik persetujuan atau penolakan terhadap kelayakan suatu rancangan usaha yang akan direalisasikan sesuai dengan kepentingan pihak yang terkait di dalamnya. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek kebijakan pemerintah, distribusi nilai tambahan pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, serta analisis kemanfaatan dan beban sosial. Ini simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Simulasi wirausaha produk hiasan merupakan bagian terakhir dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini, produk hiasan yang telah direncanakan akan diproduksi, dikemas serta dijual. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Hubungan baik antara wirausahaan dengan pemasok bahan baku, pekerja dan pembeli harus terjaga. Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa kepercayaan dan sikap saling menghargai. Kerjasama yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kompetisinya. Pada proyek wirausaha produk fungsional ini, masing-masing kelompok melakukan pembagian peran dan tanggung jawab untuk sebuah kegiatan wirausaha. Kegiatan terdiri dari pengembangan desain, produksi, pemasaran, dan pengaturan keuangan. Kompetensi, kerjasama, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota menjadi kunci dari keberhasilan proyek ini. Proyek simulasi dilaksanakan dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan dan strategi pencapaian target. Anggota kelompok akan bermusyawarah untuk pembagian tugas secara adil dan sesuai kompetensi agar tujuan kelompok dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Hubungan baik antara wirausahaan dengan pemasok bahan baku, pekerja, dan pembeli harus terjaga. Kegiatan yang akan dilakukan di dalam proyek ini terjadi atas 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan kedua adalah produksi hingga penjualan. Tahapan ketiga adalah evaluasi. Tahap 1. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, dan menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta jalur keuangan. Tahap 2. Melakukan produksi, melakukan quality control atau QC, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan, distribusi. Tahap 3. Evaluasi kinerja dan keuangan, dan penyusunan laporan evaluasi.